nanti Bu Vina akan melakukan pembelajaran ya? Iya, pembelajaran. Pembelajaran. Nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya TPTK. Yang nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan baik tentang observasi yang akan saya lakukan. Iya. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang Bu Vina akan lakukan nanti saat saya akan observasi? Baik, Viva, saya setelah ini akan melakukan pembelajaran dengan mata pelajaran IPAS, yang mana konsentrasi saya pada pelajaran IPS di bab 3 dengan muatan atau materi yaitu benua. Nah, tujuan dari pembelajaran saya kali ini yaitu saya ingin siswa mengidentifikasi pembagian wilayah benua yang ada di dunia, yang mana ada 6. Kemudian siswa bisa menunjukkan beberapa negara-negara yang tersebar di 6 benua tersebut. Kemudian siswa itu juga bisa mengetahui ciri-ciri atau kondisi geografis dari berbagai negara dengan benua-benua yang berbeda. Nah, luar biasa Bu. Nah, berarti nanti Anda akan menggunakan globe ya Bu ya? Betul, iya. Dari situ mungkin area pengembangan apa Bu Vina yang mungkin nanti bisa Bu Vina kembangkan saat pembelajaran nanti berlangsung? Baik, jadi siswa saya sudah kelas 6. Saya menggunakan media ada LCD, sound system, kemudian saya juga tetap menggunakan media yang konkret Viva. Kenapa? Karena saya ingin anak-anak itu lebih mengetahui secara lumayan agak real ya Viva ya. Jadi bumi itu bulat, benua Amerika sebelah sini jauh ya dengan benua Asia, Indonesia jauh dari Amerika. Nah, dari situ saya ingin mengembangkan bahwa anak-anak itu lebih paham lebih jauh tentang letak-letak benua. Kalau hanya dia sekedar melihat sekilas, takutnya nanti dia hanya sekedar mungkin di situ, kapan waktu dia akan lupa dan tidak ada bayangan yang lebih jauh lagi. Setelah itu pengembangan yang ingin saya tunjukkan juga kembangkan pada anak-anak, yaitu siswa saya itu masih sering malu-malu. Jadi malu-malunya itu mungkin berhadapan dengan orang banyak, nggak semua orang bisa ya Bu ya, secara mental atau psikis. Nah, di sini saya ingin mengembangkan bagaimana anak-anak itu supaya lebih punya mental yang siap, kuat, dan percaya diri dengan cara presentasi di depan kelas. Setelah mereka itu melakukan kegiatan diskusi, gitu Mbak. Setelah mereka diskusi seperti biasa berkelompok, lalu kemudian karena ini dia berbeda-beda beberapa LKPD sesuai dengan belajar, maka kelompok akan bergantian ke depan. Nah, nanti di situ saya akan membuat mereka gimana sih percaya diri, mungkin dengan memberikan yel-yel biar mereka semangat di depan, percaya diri dengan apa yang mereka lakukan di depan ngobrolnya, seperti itu. Baik, luar biasa Bu Vina ya. Ya, pengembangan memang sangat baik dan sangat positif untuk pembelajaran di kelas ini. Iya. Termasuk tadi penjaringan akan melakukan pembelajaran tentang IPAS tadi ya. Iya. Ya, baik. Kalau begitu mungkin ada strategi ya Bu Vina ya? Iya. Strategi apa Bu Vina yang akan Bu Vina terapkan nanti saat pembelajaran? Strateginya di sini saya menggunakan model PBL ya Bu. Based learning. Nah, saat itu saya akan menggunakan strateginya berdiferensiasi. Jadi itu memang saya ingin menerapkan pada anak-anak yang mana kok kadang tidak sama penerimaan dari anak-anak itu. Jadi saya melakukan asesmen diagnostik sebelum saya melakukan pembelajaran untuk besok itu. Jadi saya bisa mengetahui si A dia visual, si B dia kinestetik, si C dia auditory. Nah, maka dari itu saya akan memberikan LKPD yang berbeda pada kelompok-kelompok tadi. Memang kayak belajar itu begini Bu Iva, tidak serentak anak-anak itu. Minat mereka itu bisa berubah. Mungkin pada saat saya asesmen diagnostik dia dengan gaya yang A, B, dan C, mungkin nanti setelah beberapa bulan saya akan kembali bisa berubah. Nah, tapi untuk saat ini saya sudah mengelompokkan mereka sesuai minatnya, sehingga nanti
bekerja kelompoknya itu lebih menyenangkan kembali bagi mereka. Gitu. Lebih dewasa ya Bu. Betul. Ya, jadi kita tahu karakter anak terus anaknya itu seperti apa. Ya. Misalkan tadi kan berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi Oke. kita tahu anaknya itu maunya apa. Oke. Itu luar biasa. Ya. Ya, tadi jenengan sudah menerapkan strategi PPM, terus apa tadi Bu? Berdiferensiasi Berdiferensiasi juga. Ya. Ya, jenengan juga tadi sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional juga ya, Iya. dan juga berdoa, Iya. mengucapkan husna. Betul. Dan terima kasih Bu, mungkin itu pra observasi yang bisa saya lakukan teman-teman. Selamat melakukan pembelajaran masing-masing.
yang mencapai 30% luas daratan di seluruh dunia. Bila digabungkan, luas daratan dan lautan di Asia mencapai 8,7% luas dunia. Karena areanya sangat luas, benua Asia dibagi menjadi beberapa bagian sesuai arah mata angin. Setiap bagian pun memiliki ciri khas masing-masing, baik geografis maupun budaya masyarakatnya. 2. Benua Amerika. Wilayah benua ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika diambil dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, Amerigo Vespucci. Perbedaan paling terlihat dari negara-negara di 3 wilayah benua Amerika ini, yaitu terkait sosial budaya dan perekonomiannya. 3. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua dengan jumlah penduduk kedua setelah benua Asia. Karakteristik geografis benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Gurun terbesar dan sungai terpanjang di dunia ada di benua ini. Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Sebagian besar negara di benua Afrika merupakan negara miskin dan di benua ini banyak terjadi bencana kekeringan serta kelaparan. 4. Benua Antartika. Benua Antartika atau Kutub Selatan merupakan zona bebas karena tidak terikat kepemilikan oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrem dibanding Kutub Utara atau Arktik. Karenanya wilayah ini tidak dihuni manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. 5. Benua Eropa. Benua ini berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karenanya lempeng tempat benua Eropa dan Asia ini dinamakan lempeng Eurasia. Benua Eropa terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Eropa merupakan satu-satunya benua tanpa gurun. Sebagian besar negara-negara di Eropa yang berbatasan dan merupakan anggota perkumpulan Uni Eropa atau European Union. 6. Benua Australia. Australia merupakan benua terkecil di dunia. Luas wilayahnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Pembagian wilayah benua Australia dilakukan berdasarkan negara bagian, bukan pembagian per wilayah seperti keempat benua lainnya. Hal ini karena benua Australia merupakan satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian, dan 2 teritorial benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Demikian penjelasan tentang 6 benua di dunia. Terima kasih. Tadi secara video kita coba lanjutkan dengan penjelasan singkat dari Vina juga tentang 6 benua di dunia. Sebelumnya apakah ada yang berpikir bahwa benua itu kurang dari 6? Ya. Ada yang berpikir cuma sedikit? Ada. Ya masih ada mungkin sama bayangannya terkenal ya, cuma ada apa Eropa. Itu ya yang terkenal ya. Apalagi? Ya. Asia. Apalagi?
diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Oke, baik semuanya agak kesini sama Mas Kendalu, Pak Alia dari kelompok Afrika. Yuk silakan teman-teman yang lain perhatikan ya. Mendapat negara apa tadi? Ya, silakan Mas. Nama
Vina, untuk kita hari ini akan melakukan kegiatan perjalanan kelas observasi dari observasi yang sudah kami lakukan di hari Rabu kemarin. Sebenarnya kegiatan yang sudah Bu Vina lakukan itu sudah baik, Bu. Dari tujuan pembelajarannya, dari pengembangannya, isinya pembelajarannya sudah sangat baik dan sudah sangat bagus ya Bu ya. Nah, dari situ mungkin nanti Bu Vina ada beberapa strategi lagi yang dari, kalau saya baca itu dari strateginya Bu ya, mungkin nanti strateginya bisa lagi atau dikembangkan lagi ya. Bu Vina mengulang dari observasi di kemarin, tujuan pembelajaran yang Bu Vina kembangkan itu seperti apa? Tujuan pembelajaran saya kembangkan kemarin yaitu pada mata pelajaran IPAS, konsentrasi pada IPS. Di situ saya ingin anak-anak bisa memahami tentang benua yang ada di dunia, kemudian beberapa negara yang tersebar di benua tersebut, dan juga perbedaan kondisi geografi serta iklim yang terdapat di berbagai benua tersebut. Anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Itu tujuan pembelajarannya Bu. Betul. Selanjutnya di situ kan pasti anak-anak saat kegiatan inti menjadikan pengembangan yang seperti apa yang nantinya bisa kita lakukan untuk pengembangan di sini. Saya melalui kegiatan melihat media dulu Ibu. Jadi di sini saya menggunakan dua media, yaitu secara visual, secara impact ya Bu, menggunakan TIK, kemudian saya juga menggunakan media konkret. Jadi di sini saya menggunakan anak-anak itu supaya bisa melihat secara real gimana sih bentuk bumi itu sebenarnya melalui dua yang sudah saya sebar pada kelompok masing-masing. Selain itu saya juga menggunakan strategi anak-anak itu berdiskusi Bu di situ. Diskusi sesuai dengan gaya belajarnya yang sudah saya tentukan dari asesmen awalnya. Lalu anak-anak nanti melakukan kegiatan diskusi, menemukan, bisa membedakan benua-benua melalui media yang sudah saya sediakan. Kemudian mereka melakukan presentasi dengan baik, tanya jawab antar kelompok seperti itu. apakah di situ ada hambatannya? Anak-anak ada yang kurang fokus atau bagaimana? Ya, betul Bu Iva. Saat saya melakukan pembelajaran, saya melihat harapan saya kan semuanya aktif Ya, gitu ya Bu betul. ya, dari empat-empatnya dalam setiap kelompok. Ternyata tidak. Setelah saya amati kembali, setiap kelompok itu ada aja 1-2 anak itu yang pasif. Jadi anaknya itu kurang diberi pekerjaan mungkin dengan temannya, sehingga ya kepalanya diletakkan di meja. Iya kemarin Iya betul, saya juga melihat tuh pas waktu saya keliling, waktu pendampingan pada anak-anak, pembimbingan itu, nah sudah dikasih pekerjaan dengan ketua kelompok, sudah Bu, sudah, tapi dia kayak iya kurang yang bersemangat aktif seperti itu, hambatannya di situ. Dari situ berarti Bu Vina puas ya? Iya. Kira-kira apa Bu selain itu? Selain itu untuk Pengembangan. oh ya, jadi saya ingin nanti di pengembangan selanjutnya saya ingin memberikan tambahan game, mini games edukatif, cepat tepat, kuis dengan anak-anak. Jadi saya berharap semua anak itu bisa aktif tanpa terkecuali, mungkin dengan caranya belajar masing-masing seperti itu. Ada hal positif enggak? Ada. Jadi anak-anak itu gembira saat melihat media video pertama. Setelah melihat globo-globo mini itu mereka lebih gembira lagi. Saya senang melihatnya. Jadi kayak, wah bumi itu seperti ini ya Bu ya. Jadi mereka tahu ada pertanyaan, Bu, Amerika itu jauh ya dari kita, di balik kita. Nah, dari itu kayak, oh berarti anak-anak ini tertarik dengan media seperti ini. Jadi kayak mereka lebih real mengetahui bahwa bumi itu memang bulat dan letak-letaknya. Kemarin ya Bu. Iya. Iya. Mungkin ada strateginya tadi pakai apa ya? Jadi PBL, ya, ya, Untuk
pengembangan atau strategi apa yang mungkin bisa kita kembangkan lagi supaya pembelajaran lebih efektif? Saya akan menambahi seperti yang saya katakan tadi. Saya akan menambahi mungkin ice breaking saya tambahin lagi karena kelas itu harus hidup ya menurut saya. Apalagi IPS itu mungkin bagi sebagian anak yang nggak suka sejarah atau keadaan geografi itu mungkin menjenuhkan. Jadi mungkin saya akan menambahi dengan media visual dengan tiket yang menyenangkan, bisa ditambahi dengan word wall. Mereka bisa main quiz di situ, mereka bisa main TTS. Kemudian game-game, saya sudah menyediakan bel di meja, jadi mereka bisa main cepat-cepat seperti itu. Jadi pembelajaran itu supaya lebih bermakna dan menyenangkan gitu bagi anak-anak. Di situ Bu. Ya, dari pembelajaran kemarin secara keseluruhan sudah sampai. Ya masih nanti untuk pembelajaran selanjutnya terutama kita tadi ya untuk menarik anak-anak untuk menyenangi sejarah itu bagaimana teman-teman bisa mengembangkan ya, dengan beberapa strategi yang sudah Bu Vina kembangkan saat ini. Terima kasih Bu Vina atas waktunya pada hari ini. Mungkin nanti tindak lanjutnya kan semuanya sudah akan mengembangkan dengan apa ya peningkatan strategi BPL tadi. Terima kasih untuk observasi Pak Arif, ada yang sementara tidak ada, cuma saya sedikit ambil umpan balik. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pasca percakapan yang telah dilakukan oleh Mbak dan Mas tadi sudah berjalan bagus sekali. Alur tirtanya sudah terpenuhi, mulai dari juga tadi disampaikan seperti apa identifikasi, kemudian rencana hasilnya, dan terakhir tema baru sudah ada. Dari berapa tadi item-item yang sudah tercapai meliputi kayak menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran tidak ada, kemudian catatan hasil observasi tadi sedikit sudah disinggung, sama yang terakhir menanyakan yang ingin dikembangkan tadi sudah disampaikan. Jadi sudah ada kesimpulan yang dapat diambil dari proses project ini. Ini saja Bima, terima kasih. Terima kasih Pak Arif dan juga Bu Vina atas kesempatannya.